Hari ini kita akan masuk pada bagian yang kedua dari seri khotbah bulan ini, yaitu Unprecedented Resurrection atau kebangkitan yang unprecedented. Unprecedented itu artinya belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi skalanya, cakupannya, powernya, ya itu belum pernah terjadi sebelumnya. Saya yakin sepanjang bulan ini dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, Tuhan akan nyatakan kuasa-Nya sehingga kita bisa mengalami kebangkitan yang unprecedented. Ya, jadi hari ini di dalam bagian yang kedua saya akan bicara tentang yang namanya momentum. Extraordinary momentum. Tahukah saudara, setiap kali ada kejadian yang luar biasa, akan selalu muncul dua hal. Yang pertama, krisis luar biasa. Yang kedua, kesempatan luar biasa. Nah, saya perlu ngomong sama saudara bahwa apa yang sedang terjadi di dunia selama lebih dari 1 tahun ini adalah sebuah unprecedented event atau kejadian yang begitu luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Zaman dulu kalau terjadi pandemi paling di area itu saja. Mungkin di kota itu, di negara itu saja yang di lockdown. Ya, kalau terjadi perang ya mungkin di daerah perang itu saja yang terkena dampaknya secara masif. Kalau sampai terjadi krisis, resesi itu pun juga gak semuanya, tapi daerah-daerah tertentu saja. Tapi yang luar biasa pada zaman kita sekarang ini, pandemi terjadi di seluruh dunia dan itu dibarengi dengan resesi ekonomi, dibarengi juga dengan krisis sosial. Ini melanda semua kota, semua negara di seluruh dunia dalam waktu yang sama. Itu sebabnya saya sebut ini sebagai unprecedented event. Kejadian yang luar biasa. Dan setiap kali kejadian luar biasa seperti ini terjadi, maka yang saya katakan tadi, dua hal akan muncul. Yang pertama, akan ada yang namanya krisis yang luar biasa. Dan yang kedua, akan terjadi kesempatan yang luar biasa. Pertanyaannya, yang mana yang Anda lihat? Apakah saudara hanya melihat krisisnya yang luar biasa? Karena kalau kita hanya terpaku sama krisisnya yang luar biasa, kita akan stres. Kita akan tercekam dengan ketakutan. Dan akhirnya kita akan mengalami kemunduran yang banyak. Sebaliknya, kalau saudara dan saya dapat anointing to see. Kita dapat urapan untuk melihat. Di balik krisis ini ada kesempatan yang luar biasa. Ada unprecedented opportunity. Ada kesempatan yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu terbuka bagi kita. Kalau kita bisa melihat kesempatannya, saya mau ngomong sama saudara. Engkau akan dapat momentum yang extraordinary. Dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam keuanganmu, dalam kesehatan, dalam keluargamu, dalam pelayanan kita bersama gereja kita akan mengalami yang namanya extraordinary momentum. Momentum yang luar biasa untuk mengalami terobosan dan kemenangan, bahkan lompatan besar yang tidak mungkin terjadi kalau situasinya normal. Kalau situasinya baik-baik, justru melalui unprecedented events, melalui kejadian yang luar biasa, kita dapat momentum luar biasa untuk mengalami lompatan luar biasa. Itu juga yang dialami oleh 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Ketika mereka melihat tanah perjanjian yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya itu, 10 pengintai hanya mampu melihat krisis luar biasanya. Bahwa mereka akan menghadapi raksasa yang luar biasa besarnya. Orang-orang yang powerful dan kuat, penguasa dari tanah perjanjian itu. Sedangkan
dua pengintai yang lain yaitu Yosua dan Kaleb, mereka dapat anointing to see. Mereka dapat urapan untuk melihat bahwa kalau yang penguasanya adalah raksasa yang luar biasa besarnya, berarti tanahnya yang ada di situ itu tanah yang suburnya luar biasa, berlimpahnya luar biasa, makmurnya luar biasa. Artinya akan ada kemenangan yang luar biasa, akan ada berkat yang luar biasa. Jadi yang dilihat sama-sama tanah perjanjiannya, tapi yang satu hanya mampu melihat krisis luar biasa, yang satunya lagi mampu melihat kesempatan luar biasa di balik krisis. Dan hasilnya sangat berbeda. Jadi yang kita lihat akan menentukan hasil yang kita dapatkan. 10 pengintai yang cuma melihat krisisnya yang luar biasa, akhirnya justru mengalami kemunduran, akhirnya justru mati dan binasa di padang gurun, dan tidak mendapatkan tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Jadi itu sudah rencana Tuhan, sudah janji Tuhan. Ya kalau mereka percaya aja mereka pasti dapatkan. Sayangnya mereka cuma ngelihat krisisnya. Karena itu orang kalau cuma ngelihat krisisnya, maka akan kehilangan berkatnya. Akan kehilangan kesempatannya, momentumnya. Sebaliknya, Yosua dan Kaleb, dua pengintai ini, karena bisa melihat kesempatan di balik krisis, maka mereka bisa mendapatkan momentum luar biasanya, kemenangan luar biasanya, berkat luar biasanya, janji Tuhan luar biasanya, tanah perjanjian yang luar biasa. Itu sebabnya saya berdoa dalam hidup saudara, sementara firman Tuhan disampaikan, Anda terima anointing to see. Anda dapat urapan untuk melihat bahwa di balik krisis luar biasa ada kesempatan yang luar biasa. Coba saudara renungkan, buat Daud ya, kalau nggak ada Goliat yang muncul, Goliat itu kan raksasa yang besar sekali, musuh yang luar biasa. Ya, justru semua orang tercekam ketakutan. Kalau nggak pernah muncul Goliat, Daud nggak pernah lawan Goliat, maka nama Daud tidak pernah dikenal oleh orang Israel. Maka Daud tidak bisa mengalami lompatan yang besar. Justru karena ada Goliat, ada tantangan yang luar biasa, masalah yang luar biasa. Dan Daud bisa melihat ini kesempatan ini. Terus kemudian dia berjalan bersama Tuhan, melangkah, menggunakan kesempatan itu. Itu jadi momentum yang membuat Daud mengalami lompatan yang luar biasa, yang tidak mungkin dia alami kalau tidak ada tantangan luar biasa itu. Jadi saya mau nubuatkan kepada saudara bahwa melalui krisis ini akan ada orang-orang di tempat ini, akan ada jemaat-jemaat keluarga Allah yang justru mengalami kemajuan luar biasa, terobosan luar biasa, mujizat luar biasa, dan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Amin. Jadi jangan hanya terfokus sama krisisnya. Kita evaluasi ya. Saudara selama masa pandemi setahun lebih ini, yang dilihat saudara hanya melihat masalah yang luar biasa, krisis yang luar biasa, atau saudara selama setahun lebih ini sudah bisa melihat ada kesempatan yang luar biasa, ada momentum yang luar biasa. Di balik krisis ini ada hal-hal yang aku bisa alami luar biasa. Karena yang Anda lihat akan menentukan yang Anda dapatkan. Saya sepanjang 1 tahun lebih ini, benar-benar dibawa Tuhan ngalami kemajuan dan lompatan-lompatan yang luar biasa. Justru melalui pandemi ini saya bisa memecut diri saya sendiri untuk bisa meningkatkan gaya hidup sehat secara drastis. Tadinya paling susah mendisiplin diri untuk olahraga. Tapi melalui pandemi ini olahraganya lebih disiplin. Ya, terus kemudian makan sehatnya saya lebih disiplin, tidurnya lebih disiplin. Jadi saya bisa menikmati kemajuan dalam kesehatan saya lebih baik. Tubuh saya lebih fit, lebih sehat. Coba saudara renungkan, ternyata di balik krisis ada berkat yang bisa kita dapatkan. Dalam keluarga juga sama. Justru karena kemarin lockdown itu, ya saya bisa termotivasi
untuk komitmen tiap hari mesbah keluarga. Jadi saya sama istri dan anak-anak tiap hari doa bersama, belajar firman bersama, memuji menyembah Tuhan bersama, yang ngobrol bersama, sehingga ada kedekatan yang lebih baik dalam keluarga saya. Justru melalui pandemi ini keluarga kita lebih happy, keluarga kita lebih bahagia, ada mesbah keluarga yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Coba Anda renungkan, ya kalau nggak terjadi krisis seperti ini, selama sekian tahun sudah jalan, ya hanya gak konsisten saudaraku, maksud saya gak konsisten. Tapi dari sejak pandemi sampai sekarang saya konsisten mesbah keluarga. Coba Anda renungkan. Jadi saya malah dapat berkatnya. Di masa ini saya dapat berkatnya. Di masa seperti ini saya juga bisa ngatur pelayanan dengan lebih efisien. Meeting dengan lebih efisien. Bahkan koordinasi gereja kita di berbagai kota dengan jauh lebih efektif, efisien, dan maksimal. Kita bisa pakai teknologi yang tadinya sudah tersedia, Zoom dan lain sebagainya, itu kan sudah tersedia sejak lama. Tapi nggak pernah kita pakai. Justru melalui pandemi ini sekarang semua teknologi itu terpakai. Dan ini sangat membantu secara luar biasa. Saya perhatikan juga ada sebagian jemaat yang justru selama masa resesi ini kena PHK awalnya nggak enak. Tetapi malah bangkit dalam iman, mengandalkan Tuhan, berseru-seru, malah kemudian memulai pekerjaan sendiri, memulai bisnis sendiri. Jadi di tengah krisis ini malah ngalami lompatan besar dan dapat berkat besar-besaran. Coba Anda renungkan itu. Jadi di balik semua masa krisis ini ada kesempatan yang luar biasa. Ya, termasuk gereja kita. Melalui masa krisis banyak tantangan, banyak masalah yang terjadi. Tapi Roh Kudus terus pimpin kita selangkah demi selangkah. Jadi saya terus perhatikan rema dari Tuhan. Tuhan suruh kita buka ibadah onsite, kita buka ibadah onsite. Tuhan suruh kita untuk kita membangun gedung gereja, proyek pembangunan dijalankan, saya kerjakan semuanya itu. Ya walaupun itu gak masuk akal secara manusia, tapi masa krisis, masa yang paling penting kita mendapat rema dan mengikuti petunjuk Tuhan dengan segenap hati kita. Dan sungguh-sungguh saya mau saksi sama saudara, ya selama masa 1,5 tahun ini kita mengalami akselerasi rohani yang luar biasa, percepatan pertumbuhan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Justru Tuhan kerjakan pada masa ini. Jadi di balik krisis ada momentum yang luar biasa untuk mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Oke, oleh karena itu dengan yakin dan dengan iman yang mantap, saya ingin sampaikan sesuatu sama saudara. Doa saya Anda dapat anointing to see untuk melihat apa yang saya lihat. Untuk melihat apa yang akan saya sampaikan. Anda siap? Ya, saya percaya saudaraku di masa ini, khususnya sekarang ini, Tuhan sedang bersiap untuk mengadakan lawatan Roh Kudus yang unprecedented, yang belum pernah terjadinya dalam kecepatannya, dalam skalanya, dalam kapasitasnya. Tuhan mau kerjakan besar-besaran melanda gereja kita, melanda kota kita, bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa. Boleh katakan amin. Haleluya. Banyak orang berpikir ini adalah masa kemuraman, ini masa kemerosotan, ini masa kemunduran. Tapi kalau saya ngelihatnya enggak kayak gitu. Ini masa kesempatan yang besar. Ini masa ada momentum yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu kita terus geraknya kencang. Bersaksinya kencang. Kelompok selnya kencang. Proyek pembangunannya kencang, jalan semuanya. Sebagian orang berkata sama saya, wah nanti gimana? Kalau ada gedung gereja pun kalau jemaat gak mau kembali ibadah onsite lagi gimana? Percuma. No. Gak pernah seperti itu. Saudaraku, nanti Anda akan melihat. Ya, murid-murid Yesus yang waktu itu dalam ancaman, mereka sembunyi semua. Ketakutan. Karena Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan sampai mati. Tapi begitu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, terus kemudian dia mulai menguatkan iman murid-muridnya, sampai mereka mulai bangkit di dalam doa puasa.
Terus kemudian mereka naik ke loteng atas, mereka doa dengan sungguh-sungguh. Terus kemudian terjadi lawatan Roh Kudus. Tolong dengarkan ya. Tadinya mereka sudah menurun dengan drastis. Mereka tercerai-berai, ya mereka nggak berani kumpul lagi. Langsung ke kumpul karena itu resikonya besar. Ya, tapi begitu Roh Kudus melawat, Roh Kudus melanda, tolong dengarkan baik-baik, itu bukan cuma pulih. Mereka ngalami pelipat kali gandaan yang sangat dahsyat. Bahkan Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi di level, di skala yang unprecedented, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya yakin itu yang sedang Tuhan kerjakan saat ini. Justru melalui pandemi ini terjadi krisis yang luar biasa. Roh Kudus mau kerja dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda siap-siap saja, akan ada Pentakosta terbesar, akan ada unprecedented Pentakosta, akan ada pencurahan Roh Kudus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan kerjakan, Tuhan akan melanda kita semua, dan unprecedented revival, kebangunan rohani dalam skala yang sangat masif, yang mendunia dimulai. Amin. Ini saya sedang excited sekali karena saya sudah bisa melihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Karena itu saya perlu ajak saudara semua, seluruh jemaat dan pelayan Tuhan keluarga Allah. Ayo bangkit dalam doa puasa. Anda harus ngerti, sejarah membuktikan bahwa doa puasa selalu mengawali suatu kebangunan rohani yang besar. Ya, semuanya diawali dari doa puasa. Masih ingatkah saudara kisah pertobatan besar-besaran satu bangsa yang terjadi di Niniwe? Ya, itu Tuhan mendengar dan menyelamatkan mereka. Dimulainya dengan mereka bangkit dalam doa puasa. Jadi doa puasa itu mengubah sejarah. Doa puasa itu membalikkan keadaan. Saya mau ngomong sama saudara, keadaan saudara yang terpuruk, yang di dalam kegelapan, yang tadinya mengalami kemunduran, kemerosotan, akan dibalikkan ketika Anda bangkit di dalam doa puasa. Masih ingat di zaman Ester, bangsa Israel terancam pemusnahan massal. Jadi mereka akan dibasmi semuanya. Tapi yang luar biasa, Ester mengajak seluruh bangsanya bangkit di dalam doa puasa. Dan sementara mereka doa puasa berseru-seru sama Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Terjadi unprecedented revival, kebangunan rohani yang luar biasa. Tuhan balikkan situasi itu sehingga harusnya bangsa itu binasa, tapi mereka terluput. Mereka selamat, malah yang dibinasakan adalah orang-orang yang tadinya mau membinasakan mereka. Jadi mereka mengalami unprecedented revival. Saudara dan saya juga akan mengalami unprecedented revival. Kebangunan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi kita harus awali dengan doa puasa. Tuhan Yesus juga sama. Ketika dia mau memulai pelayanannya, diawali dengan doa puasa. Alkitab mencatat dia doa puasa 40 hari, 40 malam. Dan di situ kuasa Tuhan bekerja. Ketika kuasa Tuhan bekerja, Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Dan itu benar-benar disertai dengan mujizat dan tanda ajaib. Roh Kudus bekerja dengan cara yang luar biasa. Sehingga hanya 3,5 tahun saja pelayanan Tuhan Yesus. Tapi dampaknya mendunia. Awalnya apa? Doa puasa. Karena itu saat ini saya ajak saudara semua, seluruh jemaat keluarga Allah, ayo kita doa puasa. Dari 5 Maret sampai 5 April sampai 25 April, gereja kita mengadakan gerakan 21 hari doa puasa. Anda yang sudah ikut, saudara lanjutkan sampai selesai. Anda yang belum ikut, saya tantang saudara, ayo bangkit dalam doa puasa. Anda bisa mulai besok, ya. Terus kemudian hitung 21 hari ke depan. Semuanya saya tantang saudara doa puasa. Maka unprecedented resurrection, kebangkitan yang unprecedented itu akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Oke, tapi saya mesti ngomong begini, doa puasanya harus benar.
Jangan sampai doa puasanya salah. Karena kalau doa puasa saudara salah ya nggak berhasil. Ya, Yesaya 58 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Perhatikan kalimat terakhir, Tuhan ngomong begini. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Jadi ada doa puasa tertentu yang membuat suara kita didengar di tempat tinggi. Tapi ada doa puasa tertentu yang salah caranya dan itu menghalangi kita, suara kita nggak kedengaran di sana. Ya, jadi kalau Anda doa puasa pastikan jangan sampai salah. Karena kalau salah nggak ada jawaban. Karena suara saudara nggak didengar. Oke, kita baca Sakaria 7 ayat 3 sampai 8. Lihat ya, banyak orang saya perhatikan karena nggak tahu puasa yang benar. Karena puasanya salah terus kemudian gak dapat jawaban doa, gak ngalami apa-apa melalui puasa itu. Terus ngomong begini, Sakaria 7 ayat 3b. Haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Jadi orang-orang ini saudaraku ngomong haruskah kami berpuasa lagi? Tahun lalu sudah, tahun sebelumnya sudah. Tahun ini apa harus lagi? Doa puasa lagi? Saya mau ngomong sama saudara, ini pasti perkataan orang yang enggan doa puasa. Kenapa? Karena di tahun-tahun sebelumnya mereka doa puasa, mereka gak ngalami apa-apa. Karena itu waktu disuruh doa puasa lagi, mereka ngomongnya haruskah kami doa puasa lagi? Ya, ini beda sama orang-orang yang ketika doa puasa dia benar caranya. Terus suaranya didengar di tempat tinggi, ada jawaban doa, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dia gak mungkin ngomong seperti orang-orang ini. Pasti perkataannya berbeda. Pasti kapan aku bisa doa puasa lagi. Pasti dia ketagihan untuk doa puasa lagi. Kenapa? Karena ketika dia doa puasa, ketika dia mencari wajah Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada sesuatu yang terjadi, ada jawaban-jawaban doa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Karena itu jangan sampai doa puasa Anda salah. Kan kita ini sedang doa puasa, kita teliti ya, jangan sampai salah. Baca Sakaria 7 tadi, sekarang ayat yang ke-5. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Jadi yang namanya doa puasa, Tuhan mau syaratnya apa? Sungguh. Masalahnya orang-orang ini mereka enggak sungguh-sungguh. Makanya Tuhan ngomong, kamu sungguh-sungguh enggak? Ya, karena memang mereka enggak sungguh-sungguh. Sebagian orang saudaraku berpuasa sih, tapi enggak dengan sepenuh hati. Berpuasa tapi ragu-ragu, bimbang. Berpuasa tapi coba-coba, enggak all out sepenuhnya. Jadi ibaratnya kayak separuh puasa, separuh enggak. Ya, yang dipikirkan sepanjang hari ya cuma makanan. Terus kemudian jam buka puasanya dimajuin lagi dari jam 6 maju jadi jam 5, maju jadi jam 4, maju jadi jam 3. Bahkan sebagian ibu-ibu ikut doa puasa bukan karena mau doa puasa, tapi mau langsing, mau diet. Ya, nah saya mesti ngomong begini sama saudara. Kalau kita puasa tapi nggak sungguh-sungguh, yang rugi kita sendiri. Kita cuma dapat sakit perut, kita cuma dapat menderita, dapat susahnya, tapi kita nggak ngalami apa-apa. Karena itu hari ini saya mau bagikan kepada saudara 3 kunci sukses doa puasa. Oke, saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini, Anda bisa
ngerti dan melakukan doa puasa yang benar. Dan ketika engkau doa puasa, suaramu didengar di tempat tinggi. Dan Anda akan melihat ada jawaban-jawaban doa, ada hujan berkat, ada banjir mujizat, ada terobosan-terobosan besar, ada pengalaman-pengalaman ilahi yang kita alami bersama dengan Roh Kudus. Are you ready? Saudara siap? Yang pertama, kunci sukses yang pertama, yaitu evaluasi diri saat doa puasa. Maksudnya gimana? 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Ya, saudara harus ngerti bahwa di dalam perjanjian lama setiap kali ditulis kata merendahkan diri itu sangat sering itu mengacu kepada orang yang doa puasa. Jadi merendahkan diri mencari Tuhan itu dengan doa puasa. Banyak ayat-ayatnya. Oke. Jadi ini adalah umat Tuhan yang sedang merendahkan diri dengan doa puasa. Nah, mari kita lihat apa yang mereka lakukan. Berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Anda perhatikan itu. Maka aku akan mendengar dari sorga, dari tempat tinggi, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi dengarkan baik-baik, suara saudara akan didengar di tempat tinggi. Dengarkan baik-baik, Tuhan akan melakukan pemulihan besar dan kebangkitan besar akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi doa puasanya harus benar. Caranya gimana? Yang pertama tadi ditulis berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Itu sebabnya kunci pertama dalam doa puasa saya katakan adalah evaluasi diri saat doa puasa. Apakah ada hal-hal tertentu yang kita itu perlu bertobat? Kita itu perlu untuk hentikan. Kita perlu untuk perbaiki. Kita perlu untuk rubah. Selama saudara doa puasa, gunakan momen doa puasa itu ya untuk membersihkan diri kita. Yang mana yang kotor, yang mana yang gak berkenan, dosa mana yang melenceng. Mari kita potong, kita buang itu dari hidup kita saat doa puasa. Jadi setelah Anda selesai doa puasa, hidup saudara lebih murni, lebih kudus, dan lebih menyukakan hati Tuhan. Oke, jadi ini momen karena Tuhan suruh kita memurnikan diri. Barang siapa memurnikan diri, ia akan dipakai untuk perkara-perkara yang lebih mulia. Jadi saat doa puasa, kalau saudara mengalami kemuliaan Tuhan yang besar, suaramu didengar dari sorga, dari tempat yang maha tinggi, Anda perlu untuk evaluasi diri dan bertobat. Ya, jadi pakai momen doa puasa sebagai momen mentera hidup kita. Mungkin saudara tanya apa itu mentera? Ya, ibarat timbangan itu perlu ditera. Secara berkala, ditera itu diukur ulang, diatur ulang, dikalibrasi ulang supaya semuanya benar-benar akurat. Karena kalau timbangan sudah dipakai sekian lama, ya kadang-kadang ukurannya agak berubah, agak kendor. Dan itu perlu ditera supaya lurus lagi, supaya akurat. Hidup kita juga sama. Dalam perjalanan hidup ini kalau kita nggak ada momen mentera, mengevaluasi hidup kita, tanpa sadar kita bisa belok. Tanpa sadar kita bisa ngomong, oh dosa yang ini nggak apa-apa kok. Yang itu juga nggak apa-apa, temanku juga ngelakuin. Terus kita ngomong sama diri kita, meyakinkan diri kita bahwa yang ini nggak apa-apa. Jadi yang tadinya masalah, tadinya kita ngerti itu dosa, sekarang kita nganggap itu sebagai kelemahan. Bukan lagi dosa, sekarang diturunkan standarnya. Kelemahan. Anda perhatikan baik-baik.
Waktu doa puasa itu momen saudara perlu mengevaluasi dan membersihkan diri. Jadi dosa gak dosa itu bukan preferensinya kita. Dosa gak dosa bukan menurut perkataan teman-teman kita. Bukan menurut budaya dunia. Dosa gak dosa itu menurut firman Tuhan. Waktu kita doa puasa, mari kita evaluasi diri. Kita pastikan hati nurani kita bersih di hadapan Tuhan. Kita pastikan pekerjaan kita, keuangan kita, standarnya penuh integritas di hadapan Tuhan. Hubungan kita di dalam pernikahan itu bisa kita pertanggungjawabkan penuh dengan integritas di hadapan Tuhan. Jadi ini momen doa puasa adalah momen mentera hidup kita, momen pembersihan dalam hidup kita. Melalui doa puasa ini Anda muncul sebagai emas yang murni dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Dan benar-benar unprecedented revival, kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan buat itu di dalam kehidupanmu. Amin. Itu yang pertama. Sekarang kunci sukses yang kedua dalam doa puasa adalah mencari wajah Tuhan. Karena di 2 Tawarik 7 ayat 14 tadi juga ditulis, ya umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, puasa, ya, dan berdoa. Jadi kita itu perlu mencari wajah Tuhan saat kita berpuasa. Sebagian orang puasanya nggak berhasil karena nggak berdoa. Jadi cuma nahan makan tapi nggak berdoa, nggak mencari wajah Tuhan. Yakobus 4 ayat 2b. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, jadi ada banyak orang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Alkitab ngomong karena tidak berdoa. Jadi Anda harus ngerti yang kita lakukan adalah gerakan doa puasa 21 hari. Bukan cuma puasa 21 hari. Jadi kalau Anda puasa tapi tidak berdoa, sia-sia. Kamu tidak akan memperoleh apa-apa. Suaramu nggak didengar. Karena apa? Kamu tidak berdoa. Jadi harusnya kalau kita berpuasa, kita harus menyediakan waktu lebih banyak dari yang normal, dari yang biasanya. Untuk kita berdoa. Waktu yang harusnya dipakai untuk makan, kita pakai untuk berdoa. Fokus kita pertajam untuk berdoa. Baca ayat di Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir. Yesus ngomong tentang roh jahat yang diusir. Ya, kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ada jenis tertentu, peperangan rohani tertentu kita bisa menangkan kalau ada dua-duanya. Berdoa dan berpuasa. Anda cuma puasa aja, gak berdoa, Anda gak bisa menang peperangan rohani itu. Ada terobosan tertentu, ada kemenangan tertentu, ada mujizat tertentu. Hanya bisa terjadi ketika kita punya keduanya. Doa dan puasa. Jadi Anda harus punya keduanya. Mungkin sudah tanya, Pak, mana yang lebih baik? Doa atau puasa? Ya, kalau saudara tanya seperti itu, tentunya jawaban saya doa. Kenapa? Karena kalau saudara berdoa, sekalipun Anda nggak berpuasa, Anda masih dapat sesuatu. Walaupun terbatas. Oke, jadi doa itu powernya besar. Ya, sekalipun tanpa puasa, tapi kuasanya terbatas. Kalau disertai puasa, maka kapasitas kuasa Allah yang bekerja melalui doa saudara lebih besar. Jadi akan terjadi mujizat yang lebih besar. Tapi kalau berpuasa, tidak berdoa, nah Anda gak dapat apa-apa. Jadi hari ini saya ajak saudara komitmen, bukan cuma puasa. Tapi saya ajak saudara semua komitmen doa dan puasa. Saya tahu akan ada orang-orang jemaat keluarga Allah
Anda akan mengalami terobosan yang unprecedented, kemenangan yang unprecedented, mujizat yang unprecedented, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Yang ketiga, kunci doa puasa yang terakhir adalah angkat pujian dan penyembahan saat berpuasa. Jadi saat Anda sedang puasa, banyak-banyak naikkan praise and worship, pujian dan penyembahan. Nah, kalau bicara pujian penyembahan, kita pasti ingat nama Daud. Karena memang dia tokoh pujian penyembahan di dalam Alkitab. Ini orang yang membangun pondok Daud. 24 hours, 24 jam setiap hari pujian penyembahan dinaikkan di hadapan Tuhan. Dan 7 hari seminggu. Dan sepanjang tahun, non-stop. Selalu ada pujian dan penyembahan. Kalau Anda teliti dalam Alkitab, ternyata Daud ini bukan hanya kuat dalam pujian penyembahan. Tetapi Daud ini punya disiplin rohani yang kuat di dalam berpuasa. Ya, nanti Anda bisa baca di rumah di Mazmur 69. Daud di situ ngomong, aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Jadi pilihan kata yang dipakai Daud waktu dia berpuasa sampai dia memilih ngomong meremukkan diri dengan berpuasa. Artinya puasanya itu bukan coba-coba. Itu puasanya disertai dengan kesungguhan. Saya yakin Daud puasanya itu berhari-hari. Daud puasanya berminggu-minggu. Makanya dia sampai ngomong aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Jadi yang hebat dari Daud ini saudaraku, dia mengkombinasikan pujian penyembahan dengan doa puasa. Kenapa itu penting? Tolong Anda dengarkan baik-baik. Ini sebuah rahasia yang saya ingin saudara bisa tangkap. Daud mengkombinasikan pujian penyembahan dan doa puasa. Kenapa? Saat kita doa puasa, kita itu mencari Tuhan. Oke? Saat kita pujian penyembahan, Tuhan yang mencari kita. Anda dengarkan baik-baik. Kita dari sini, doa puasa, kita mencari Tuhan. Tuhan di sini, melalui pujian penyembahan kita, Tuhan mencari kita. Sekarang, arah mendekatnya bukan satu pihak, dua pihak mendekat bersama-sama. Ketemunya lebih cepat. Anda akan melihat kalau saudara ngerti menggabungkan pujian penyembahan dan doa puasa. Dengarkan baik-baik, mujizatmu lebih cepat. Kemenanganmu lebih cepat. Terobosanmu lebih cepat. Karena itu hari ini saya tantang saudara bangkit kombinasikan doa puasa dan pujian penyembahan. Saya yakin akan terjadi unprecedented resurrection. Kemenangan, kebangkitan yang lebih cepat dari yang kita pikirkan sebelumnya, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan kerjakan saat kita tahu bagaimana menggabungkan pujian penyembahan dan doa puasa. Are you ready?